Mempercayai Alkitab sebagai firman Allah yang berotoritas melalui 4 akibat inspirasi atau pengilhaman. Karena Alkitab diinspirasikan atau diilhamkan oleh Allah. Yang pertama yaitu inspirasi dan kanon. Menurut Martin Luther bahwa kitab-kitab dimasukkan ke dalam kanon Alkitab karena dipercaya sebagai kitab-kitab yang diilhami oleh Allah. Adanya kenyataan bahwa Alkitab Perjanjian Lama dimasukkan dengan Alkitab Perjanjian Baru sebagai bagian dari segala tulisan. Yang kedua yaitu inspirasi dan kesatuan. Kesatuan atau unity Allah menunjukkan adanya Allah di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama menubuatkan apa yang akan terjadi di Perjanjian Baru, dan Perjanjian Baru menyatakan kebenaran-kebenaran yang ada di Perjanjian Lama. Selanjutnya, kita dapat mempercayai Alkitab adalah firman Allah dan berotoritas melalui akibat inspirasi yang ketiga, yaitu infallibility dan inerrancy. Artinya, kesempurnaan dan ketetapan sumber Alkitab. Nah, mengapa kita harus mempercayai bahwa infallibility dan inerrancy tersebut? Karena Alkitab diilhami oleh Allah dan tetap relevan sepanjang waktu. Hal ini disampaikan oleh Rasul Paulus ke jemaat Timotius yang kedua dalam suratnya 2 Timotius 3 ayat 16 dan didukung juga oleh 2 Petrus 1 ayat 21 yang menekankan bahwa kebenaran Alkitab itu datangnya dari Allah dan bukan dari penulis. Penulis didiami oleh Roh Kudus untuk menuliskan firman Tuhan ke dalam buku Alkitab. Nah, demikian juga Bapak Reformasi Gereja, Bapak Martin Luther menegaskan bahwa Alkitab tidak memiliki keterbersamaan. Dengan demikian, kita dapat mempercayai bahwa Alkitab adalah firman Allah dan berotoritas. Nah, yang terakhir yaitu akibat inspirasi sikap dapat dipercaya. Ketika kita telah mendengarkan kanonisasi, kesatuan, infallibility, inerrancy, maka kita akan ditumbuhkan untuk percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah dan berotoritas. Manusia dapat mengenal Allah melalui Alkitab. Alkitab merupakan wahyu khusus yang diberikan Allah kepada orang-orang tertentu. Alkitab menyaksikan bahwa pengenalan dan pergaulan akan Allah, yaitu mengenal dan bergaul dengan atribut-atribut Allah. Atribut Allah ada 2, yaitu incommunicable dan communicable. Yang pertama incommunicable, yaitu walaupun telah dinyatakan oleh Allah, namun pikiran, persepsi, akar budi manusia tidak mampu memahaminya secara sempurna. Incommunicable dibagi atas 5 aspek. Yang pertama yaitu keberadaan Allah yang absolut, bahwa Allah itu ada dan ia tidak terbatas. Yang kedua, eksistensi Allah, bahwa Allah berasal dari dalam dirinya sendiri. Ia tidak diciptakan, namun ia menciptakan dalam Kejadian 1, dan semuanya bergantung atas ia, Yohanes 5 ayat 26. Yang ketiga yaitu ketidakperubahan Allah, bahwa Allah tidak pernah berubah, baik rencana, perkataan, karakter, dan janjinya tidak pernah berubah, Ibrani 1 ayat 11-12. Yang keempat, ketidakterbatasan Allah, bahwa Allah adalah pribadi yang sempurna sehingga bebas dari segala batasan, Ayub 11 ayat 7-9. Dan yang terakhir yaitu the unity of God, yaitu kesatuan Allah, bahwa Allah itu adalah satu, 1 Korintus 8 ayat 6. Nah, jadi atribut selanjutnya adalah atribut Allah yang communicable. Atribut Allah yang communicable adalah Allah itu berpribadi. Pribadi Allah itu dari Allah Tritunggal, dan dari situ terjadi relasi, sehingga Allah memiliki relasi. Kemudian Allah itu adalah Allah yang spiritual. Allah spiritual adalah Allah roh, Allah yang tidak terbatas oleh apapun. Dan juga ada atribut intelektual. Atribut intelektual adalah atribut yang berisi knowledge atau pengetahuan dan juga kebijaksanaan Allah dan kebenaran dari Allah. Kemudian ada atribut moral. Atribut moral adalah atribut tentang kebaikan Allah, tentang kesucian dan kebenaran Allah, di mana Allah itu adalah Allah yang sempurna. Dan juga ada atribut kedaulatan, di mana atribut kedaulatan adalah kehendak Allah yang berdaulat. Jadi kesempurnaan ada dalam jati diri Allah yang sesungguhnya. Dan juga energi dan naturnya itu merupakan kesempurnaan dari jati diri Allah. Dan kuasa yang Allah punya adalah kuasa yang berdaulat.